Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Zaki Al-Bukhari dari kelas RPL 3D dengan NPM 24783104. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat ERD dan implementasikan dengan aplikasi SQL serta membuat database-nya. Pertama kita buka aplikasi database. Pertama kita membuat database-nya. Dengan mengetik kode create database, untuk database sendiri kita terserah kita mau pakai nama database apa, tapi di sini saya akan menggunakan nama perpustakaan. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Nah, setelah buat database-nya, kita execute dulu agar database-nya masuk ke dalam SQL-nya. Untuk langkah yang kedua, kita use database dengan mengetikkan kode use, mengetik nama database-nya. Kita execute lagi. Nah, di sini dia udah otomatis terpakai database-nya. Untuk membuat tabel sendiri kita mengetik kode seperti ini. Ya. Untuk di tabel buku ini ada ID buku. ID buku ini tipe datanya integer. Jangan lupa koma, bawahnya ada judul buku. Judul buku ini saya menggunakan tipe data varchar. Nah, kenapa sih nggak menggunakan tipe data char? Nah, untuk data char ini misalkan kita mau maksimalnya 100 deh. Nah, kalau varchar ini kalau di bawah 100 itu tetap bisa dipakai, kalau sedangkan tipe data yang char itu tidak bisa, harus 100 banget. Untuk yang ketiga itu ada penulis. Penulis. Penulis saya menggunakan tipe data varchar 100, dan yang terakhir tahun terbit. Tahun terbit di sini bisa pakai year, tapi saya di sini akan menggunakan varchar saja. Nah, setelah kayak gini kita kasih tutup kurung dan kasih titik koma. Nah, kalau di sini kalian terdapat error, kalian pastikan lagi typing kalian benar karena tidak bisa sembarang-sembarang. Di sini saya kurang koma. Jadi saya jalanin lagi. Jadi otomatis bisa. Yang kedua saya akan membuat tabel petugas. Langkah-langkahnya sama-sama kayak buat create tabel buku. Di sini ada ID petugas. ID, di mana-mana yang namanya ID itu pasti menggunakan integer ya. Integer. Oke. Dan yang kedua itu nama petugas. Petugas pakai varchar. Dan yang ketiga itu alamat. Nah, untuk alamat ini bisa menggunakan tipe data dua ya. Yang pertama menggunakan teks dan yang kedua menggunakan varchar juga. Tapi di sini saya lebih menggampangkan saja menggunakan varchar. Nah, untuk yang terakhir sini kasih nomor HP. Nomor HP. Kita menggunakan varchar. Nama sini 100 saja. Kurung, kasih titik koma. Kita pastikan dulu create tabel ini kita sekat lagi. Kita pastikan tidak ada error di create tabel petugas. Nah, untuk langkah-langkah selanjutnya menggunakan create tabel lagi. Create tabel anggota. Kita buat anggota sama langkah-langkahnya seperti di atas. Ini ada kurang.
Harusnya di sini tidak perlu nomor HP dan alamat, harusnya kita menggunakan jabatan. Jabatan kita menggunakan varchar. Nah, coba kita ekstrak lagi. Nah, kalau misalkan dia error, jadi kita nih harus drop dulu tabelnya dengan kode ini. Drop tabel petugas. Kita drop dulu. Nah, kalau misalkan udah sukses, kita hapus saja. Kita execute lagi, biar dia ke input ulang. Nah, untuk tabel anggota ini ada ID anggota dari key sama 6 anggota varchar. Dan yang terakhir, dan ketiga ada alamat ini kita pakai varchar. Yang terakhir nomor HP. Kita execute lagi supaya dia ke input ke database-nya. Nah, untuk tabel yang terakhir itu kita menggunakan tabel peminjaman. Peminjaman. Nah, untuk tabel peminjaman ini lumayan panjang ya. Jadi, pertama kita isi ID buku dulu. ID buku menggunakan tipe datanya integer. Oke. Nah, atasnya lalu ID petugas integer, ID anggota integer, dan namanya peminjaman pasti ada tanggal pinjam ya, tanggal peminjaman. Nah, peminjaman ini kita bisa, kan dia berupa tanggal, jadi kita menggunakan date. Yang dimana-mana ada tanggal peminjaman pasti ada tanggal pengembalian. Sini kita menggunakan date juga. Nah, gimana sih cara ininya? Cara apa ya? Cara menjalankan ini kita menggunakan foreign key. Foreign foreign origin key, terus buka kurung kurung, menggunakan ID buku. Ini untuk mengimplementasikannya kita menggunakan reference. Reference, bukan reference, kita menggunakan reference. Nah, kita ketik di sini buku, terus buka kurung terborong, ID buku. Nah, kan yang meminjam itu pasti ada tiga kan. Jadi ada yang dipinjam, yang meminjam, dan tugasnya. Jadi di sini kita tulis tiga ID-nya. Bikin aja biar lebih mudah, kita paste aja biar hemat waktu. Nah, ini tinggal kita ganti ID petugas. Ini petugas, dan juga petugas. Yang ini anggota, anggota. Tutup, kurung, sini.
Nah, kalau misalkan ini kita salah, kita cek lagi kayak incorrect syntax new keyword for agent. Nah, di sini kurang koma kita. Koma, coba kita cek lagi. Nah, tadi kan saya udah ngomong, pastikan typing kalian benar-benar sama sama yang di atas, karena di database itu tidak boleh ada yang salah sedikit pun. Dari itu koma, titik, dan sebagainya. Di sini saya salah. Jadi kita jalanin lagi. Ini masih salah juga. Kita jalan lagi. Nah, gimana sih kalau kalau kita mau ngetes tabel kita tuh bener? Kita tinggal menggunakan select, dikasih bintang, dikasih from. Misalkan kita mau cek tabel, tabel buku deh. Tab buku. Ini kita select, pasti dia jalan. Ini udah jalan, udah ada tabelnya. Nah, untuk mengimplementasikan ke dalam ERD-nya, kita cukup refresh dulu. Kita ke perpustakaan, diagram database, kita klik kanan, dan new database diagram. Kita ketik yes, dan misalkan ini kita tambah, kita add semua aja. Add, add, Nah, bakal jadi seperti ini. Dan ini seperti ini. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kalau jika ada yang kurang, mohon maaf. Dan sana saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.